Guys, apa kabar? Kembali di channel kami The Watch and Coffee Talk. Hari ini saya mau membahas mengenai timing paling tepat dalam membeli luxury, tapi bukan dari segi ketika harga naik dan harga turun ya teman-teman. Maksud saya gini, kalau harga naik harga turun ya udah jelas ya, belinya pada saat harga paling turun lah gitu. Walaupun kita nggak tahu mana the bottom, tapi lebih baik beli harga ketika lagi turun lah, kurang lebih dari all time high-nya ya teman-teman. Misalnya turun 30% atau turun 40% atau bahkan 50%. Ya sekarang udah mulai katanya sih meranjak naik ya. Jadi dari yang 50% udah mulai naik lagi gitu, menjadi ya naik turunnya jadi sekitar 40%-an lah, kurang lebih begitu. Tapi lebih ke timing begini teman-teman. Kalau harga turun tapi misalnya keuangan belum siap, timingnya tepat nggak? It's a classic, I know teman-teman, ini pembahasan klasik banget, tapi ya still worth to, bukan worth lah, tapi menarik untuk dibahas ya teman-teman. Nah, kalau timing yang paling tepat dalam membeli hobi atau membeli jam tangan luxury terutama ya, bukan jam tangan yang biasa-biasa aja. Walaupun kadang-kadang ini berlaku juga loh teman-teman untuk ketika Anda membeli jam tangan yang biasa-biasa aja untuk hobi Anda. Menurut saya sih gini teman-teman, yang paling penting adalah aset alokasi sih. Jadi kalau memang budget Anda udah ada untuk membeli jam tangan luxury ataupun jam tangan biasa, di luar dari kebutuhan bulanan udah terpenuhi teman-teman ya. Terus investasi-investasi yang Anda memang harus invest, contoh gini, minimal 10% itu untuk yang aman teman-teman. Jadi aman tuh misalnya kita nyimpan cash atau emas misalnya gitu kan, itu kan liquid. Ya udah, kita minimal, kalau lebih bagus lagi kan. Ini sebenarnya saya pernah dibahas, tapi karena ya kadang-kadang gimana ya, pembahasan ini tuh sering apa ya, jadi beli jangan ya kalau udah punya. Jadi kapan ya ini harga turun, uangnya tengah-tengah nih, beli jangan gitu kan, jadi suka menjadi pergumulan. Singkat cerita, kalau kita terus rajin mengalokasikan minimal 10% ke aset yang aman dan sudah terbentuk cukup banyak misalnya teman-teman, dan 20% minimal untuk bayar hutang kalau misalnya ada hutang. Kalau nggak ada hutang ya berarti masuk ke aset yang lebih bertumbuh ya. Misalnya contoh ya, bisa di properti, bisa di bisnis juga bisa sih, mengalokasikan ke usaha atau bisnis, atau mungkin ke, ya kalau teman-teman mengerti dan tahu resikonya ya, misalnya ke Bitcoin gitu, atau misalnya ke saham gitu kan. Nah 20% atau lebih, sisanya itu teman-teman sebenarnya itu sisa budget untuk dihabisin kebutuhan sehari-hari. Tapi ternyata teman-teman sisanya masih tebal gitu. Memang teman-teman mau sisanya kan 10%, 20% ya. Ternyata Anda bukan 30% total, investasi Anda sudah 50%. Nah, sisanya itu kan 50% lagi harusnya mah dihabisin untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi Anda enggak. Cukup 25% atau 30% aja Anda sudah cukup banget untuk kebutuhan sehari-hari semua loh ya, teman-teman, untuk uang sekolah, untuk kehidupan sehari-hari, untuk bayar listrik, pajak dan lain-lain, untuk hiburan, untuk pergi misalnya, untuk have fun sama keluarga Anda, dan sisanya Anda masih punya budget 20%. Nah, ketika budget 20% ini udah kekumpul untuk hobi Anda, ya tinggal beli sih sebenarnya. Jadi, walaupun harga misalnya di rendah apalagi ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya ini turun lagi nggak ya? Kita kan nggak tahu ya, apakah market akan crash lagi atau dan lain-lain. Tapi kalau memang Anda budgetnya sudah ada, di luar dari semua kebutuhan yang Anda punya gitu kan, ya di luar Anda misalnya kalau Anda mau bisnis, memang mau mulai bisnis, budgetnya buat bisnis sih, jangan dibeliin jam tangan dulu lah gitu. Tapi kalau misalnya Anda sudah bisnisnya sudah lagi berjalan, Anda memang nggak mau ekspansi dulu, Anda juga investasi juga udah terus ditambahin loh ya, bukan stop tapi terus ditambahin investasi seperti di luar hobi lah, entah itu misalnya uang cash, misalnya gold atau saham atau Bitcoin atau properti gitu kan. Ini terus lancar setiap bulan gitu, dan memang Anda sudah ada budget buat hobi, really just go on. Jadi timing yang paling tepat ya itu ketika budgetnya cukup, bukan ketika misalnya ada uang tabungan nih misalnya. Ya kalau misalnya kita hanya membeli pakai uang tabungan, itu kita akan maju mundur sih, on and off gitu. Mau nggak ya, jadi nggak ya. Karena gini sih teman-teman, kalau misalnya biasanya ya orang yang pedit itu biasanya orang yang memang mungkin punya uang tapi cash flow-nya itu ya mandet gitu. Tapi kalau orang yang memang bisa dibilang bukan royal juga lah, tapi misalnya ada perhitungan lah, tapi cenderung lebih royal sih, betul.
antara punya uang atau nggak punya uang, tapi dia tahu bahwa cash flow-nya itu lancar gitu. Cash flow dari bisnis, cash flow dari hasil investasi, misalnya properti sewaan atau apapun itu. Jadi cash flow-nya lancar, dia tahu ke depan tuh akan punya perputaran berapa gitu, akan punya pemasukan berapa. Di situ dia akan lebih lancar sih, maksudnya beli-beli aja gitu, nggak usah pakai banyak mikir. Nah mungkin yang perlu dibangun adalah di awal adalah itunya teman-teman, entah itu usaha dalam bisnis, entah itu usaha dalam investasi. Jadi timing paling tepat ya ketika itu sudah terbangun dan Anda mau beli hobi Anda dengan cash flow itu ya, sisihan dari cash flow yang ada itu sih teman-teman. Jadi apalagi di harga yang sedang bottom ini, nggak usah terlalu banyak mikir sih, betul. Jadi kalau misalnya Anda tahu ke depan saya punya income segini, ini bisnis terus berkembang dengan segini, biasanya orang lebih cenderung lebih mau spend lah. Ya karena dia tahu setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan ya masih ada cash flow yang bagus gitu. Itu sih teman-teman. Nah jadi kalau kita nih semua nih, saya juga sedang membangun terus ya sejak pandemi ya begitulah kondisi sekarang, lagi terus mau membangun sesuatu yang baru lagi, yang bisa berjalan dengan bagus lah gitu, entah itu usaha, entah itu investasi gitu kan. Ya ketika nanti cash flow-nya oke, walaupun mungkin harga jam udah naik sedikit ya, atau mungkin naik sedang lah gitu, ya Anda beli aja lah untuk kesenangan Anda gitu kan. Kalau memang itu dananya sudah ada, alokasinya sudah ada, nggak mengganggu yang lain gitu, yang penting. Itu sih. Nah menurut teman-teman gimana? Kalau saya pribadi beli jam tangan timing paling tepat, yaitu ya benerin dapur keuangannya dulu, dari situ baru ya timing tentang naik atau turun ya. Tapi kalau misalnya jam tangan yang bukan luxury seperti Rolex, AP, Patek, ya itu kan berarti kan belinya nggak usah nunggu naik dan turun harga dong. Karena kan misalnya kalau jam baru ya segitu, misalnya Anda mau beli apa, Grand Seiko, atau misalnya mau beli yang Omega, atau misalnya mau beli Breitling, itu udah ada uangnya, udah aja langsung beli gitu. Tapi kecuali Anda memang mau beli yang Rolex, Patek, AP gitu kan, ya itu harga naik turun pengaruh lah. Tapi ketika Anda let's say nanti ya misalnya udah mulai naik ya, tapi naiknya belum sampai all time high nih, misalnya contoh apa ya teman-teman, Pepsi kan all time high sekitar 500 ya. Sekarang saya terakhir lihat 340-an yang baru ya, tahun 2023. Mungkin kalau yang 2022, 2021 masih 320-an, 300 berapa belas gitu kan. Let's say Pepsi nanti udah 350 lah, misalnya contoh untuk yang tahun 2021, 2022 lah teman-teman. Menurut saya masih oke sih, nggak terlalu naik sebanyak itu sih. Jadi dengan harga segitu, ketika Anda nanti dalam kondisi yang jauh lebih siap, just pull the trigger guys. Itu aja sih teman-teman. Jadi timing yang paling tepat adalah ketika kita kendaraan bisnisnya, kendaraan usahanya udah mantep, harganya nggak terlalu all time high ya teman-teman, masih cenderung terdiskon gitu dari harga tertingginya, just pull the trigger teman-teman. Tapi kecuali kalau untuk barang-barang baru ya, entah itu seperti G-Shock, seperti Seiko kayak gitu, seperti apa ya teman-teman, mungkin Omega, Breitling gitu kan, Panerai, IWC gitu, ya Anda beli aja langsung. Mau ke reseller juga oke, rata-rata mereka udah terdiskon teman-teman kalau di reseller. Itu aja teman-teman sharingan hari ini, sampai jumpa di next video. See you guys.